Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, kalau Anda bergerak di sektor B2B, khususnya manufacture, Anda pasti sadar betul kalau landscape bisnis kita ini lagi berubah drastis. Berubah total ya. Ini bukan sekedar tren musiman, tapi udah jadi keharusan mutlak kalau kita mau tetap bertahan di tengah persaingan yang makin gila-gilaan. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah pemasaran industri tradisional itu beneran udah mati? Kedengarannya ekstrim ya. Tapi jujur aja, di era ekonomi yang digerakkan penuh oleh digital, ini taktik jadul yang biasa kita pakai dulu tuh benar-benar lagi diuji secara fundamental. Taktik yang mungkin 5 atau 10 tahun lalu ampuh banget, sekarang bisa dibilang udah mulai tumpul. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Coba bayangkan lantai manufaktur modern saat ini. Super canggih kan? Sangat kompleks. Jualan di sektor B2B ini bener-bener nggak sama kayak jualan retail biasa, di mana kita tinggal pajang barang terus orang lewat dan langsung beli secara impulsif. Nggak gitu. Di sini butuh pemahaman teknis yang mendalam. Jadi masuk akal banget kan kalau produk yang kompleks itu butuh strategi pemasaran yang sama canggih dan modernnya dengan cara pembuatannya? Nah, buat paham pergeseran ini, kita harus riset dulu nih cara pandang kita. Pemasaran di era baru ini bukan lagi cuma soal dorong-dorong produk biar cepat laku. Menurut literatur, ini tuh sebenarnya proses sosial untuk memenuhi kebutuhan audiens lewat penciptaan nilai. Titik beratnya bergeser radikal. Dari yang tadinya sekedar jualan paksa, sekarang jadi penciptaan nilai berkelanjutan. Nilai yang benar-benar bisa dirasain langsung sama prospek Anda. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan unik pemasaran B2B, mengapa penjualan industri itu berbeda. Kalau Anda kerja di industri ini, hambatan-hambatan ini pasti kerasa banget tiap harinya kan? Siklus penjualan B2B itu panjang banget, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya deal. Terus, yang mutusin juga bukan cuma satu bos di ruang eksekutif, tapi komite, mulai dari insinyur teknis sampai direktur keuangan ikut campur. Audiens teknis ini bikin keputusan murni pakai spesifikasi, efisiensi, dan data, bukan emosi sesaat. Dan pastinya, sebagai pemasar, Anda selalu dituntut buat ngebuktiin ROI yang konkret. Beban banget ya. Nah, tantangan-tantangan tadi itu ngebentuk proses penjualan industri yang berjalan bertahap. Mulai dari tahap kesadaran, lalu turun ke pertimbangan, terus muncul niat, masuk ke keputusan, dan akhirnya berujung di retensi. Anda nggak bisa nih cuma pakai satu iklan yang sama persis buat semua orang di tiap tahap ini. Nggak bakal mempan. Pendekatan dan isi konten Anda itu wajib disesuaikan di setiap titik. Kasih mereka alasan yang kuat banget buat terus melangkah ke tahap selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua. Pergeseran dari outbound ke inbound, sebuah transformasi mendasar. Ada fakta yang super menarik di sini. Angka 30% ini bukan sembarang angka loh. Riset ngebuktiin kalau organisasi yang udah pakai strategi pemasaran masuk atau inbound marketing, itu 30% merasa strategi mereka jauh lebih efektif dibandingin pesaing yang masih ngotot pakai cara tradisional. Jadi ini tuh bukan sekedar tren ya, tapi udah jadi semacam margin keunggulan kompetitif yang masif banget di pasar sekarang. Masih butuh bukti nyata? Oke, studi kasus dari perusahaan CJ Winter ini membuktikannya dengan sempurna. Dengan fokus habis-habisan di digital marketing, mereka nggak cuma berhasil naikin citra merek, tapi benar-benar berhasil meroketkan penjualan sampai 60%. 60% loh, dan itu cuma dalam 1 tahun. Artinya apa? Mengedukasi pelanggan lewat jalur digital itu beneran bisa langsung diterjemahin jadi pendapatan yang real. Dulu, industri kita ini didominasi banget sama metode lama, kayak telepon-telepon dingin, ikut pameran dagang raksasa yang biayanya bikin geleng-geleng kepala, atau sebar iklan cetak yang jujur aja sering interupsi kerjaan orang. Tapi sekarang, arah anginnya bergerak menjauh dari situ, menuju inbound. Aset digital kayak blog teknis, media sosial, dan SEO sekarang kerja bareng sebagai satu ekosistem. Sistem baru ini nggak maksa orang buat merhatiin, tapi berbasis izin. Kita ngasih nilai edukasi tepat di saat mereka emang lagi butuh dan nyari solusinya. Kalau kita bedah lebih dalam, inti dari perubahan ini ujung-ujungnya ya soal budget dan efisiensi hasil. Coba deh, pemasaran outbound itu kan mahal banget, targetnya terlalu meluas, dan yang paling bikin pusing, ROI-nya hampir mustahil diukur. Di sisi lain, inbound mengubah aturan main. Karena kita dari awal nargetin orang yang emang udah tertarik, biaya per prospeknya jadi jauh lebih murah. Dan yang paling bikin lega jajaran manajemen, setiap klik, setiap konversi, semuanya bisa dilacak dengan jelas buat ngebuktiin angka ROI. Masuk ke bagian ketiga. Mengimplementasikan pemasaran digital, bergerak menjauh dari pameran dagang. Jadi, apa aja sih senjata pemasaran manufaktur masa kini? Daripada bakar uang puluhan juta cuma buat buka stand pameran sekali setahun, banyak produsen sukses sekarang mending beralih bikin blog teknis yang mendalam atau e-book panduan spesifikasi produk. Kenapa coba? Karena para insinyur dan pengambil keputusan teknis itu gila data. Mereka butuh detail tertulis. Dengan aktif di LinkedIn, berbagi video YouTube, dan ngegas SEO, Anda itu sebetulnya lagi ngedukasi audiens tepat di saat mereka lagi asik nyari solusi di internet.
Tapi ya, poin krusialnya selalu bermuara ke sini. Semua upaya luar biasa dan deretan tools digital yang baru kita bahas itu nggak boleh berhenti di metrik kesombongan doang. Kayak sekadar nambah followers atau banyak-banyakan likes itu nggak cukup. Semua inisiatif digital ini pada akhirnya harus bisa dibuktiin lewat satu hal pokok. Beneran ada peningkatan penjualan dan pendapatan finansial yang nyata buat perusahaan. Sesimpel itu. Bagian keempat, kunci kesuksesan masa depan, cetak biru untuk produsen modern. Nah, untuk bisa bertahan dan mendominasi di era yang serba adaptif dan digerakkan oleh data ini, ada 3 fondasi utama yang wajib banget perusahaan Anda bangun. 1. Penciptaan nilai tambah secara konsisten lewat inovasi produk dan upgrade SDM. 2. Adaptasi berkelanjutan. Organisasi Anda harus lincah ngerespon teknologi baru. Dan yang ketiga, prioritaskan hubungan jangka panjang. Membangun fondasi kepercayaan yang bersifat edukatif itu adalah investasi terpenting untuk memastikan bisnis B2B Anda tumbuh stabil ke depannya. Sebagai penutup, coba renungkan ini sebentar. Dengan semua fakta yang ada dan melihat pergeseran cara belanja B2B yang sama sekali nggak bisa dihindari ini, pertanyaannya, apakah perusahaan manufaktur Anda sekarang udah benar-benar siap secara infrastruktur dan mental buat merangkul strategi digital inbound? Arah masa depan industri manufaktur ini udah sangat jelas loh, tinggal gimana Anda mau ngambil langkah strategi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak ya udah ikut menyimak pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk mulai terapin wawasan berharga ini di perusahaan Anda. Sampai jumpa lagi.